bisa berbincang ya Pak, walaupun lewat berbincang hari ini ya, walaupun lewat dunia maya. Ya, apakah ada hal yang mau disampaikan Pak Ali untuk hari ini? Oh, oh iya Bu, terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini Bu, saya kan ditugaskan menjadi pemimpin yang baru nih. Di sana ternyata itu saya mendapati ada beberapa anak khususnya di kelas 5 yang motivasi belajarnya itu rendah. Ya, ternyata motivasinya belajarnya rendah seperti itu, Bu. Ya. Terus, Halo. motivasinya rendah ya Pak ya untuk kelas 5. Itu pada mata pelajaran apa? Semua ya Pak ya? Dia semuanya. Ternyata sebagian besar Semuanya. mata pelajarannya rendah kecuali yang mata pelajaran PCOK. Oh, PJOK. Tetap Ya, kecuali selain PJOK PCOK. ya? Iya, kecuali PCOK. Berarti permasalahannya apa Pak? Berarti tentang motivasi belajarnya ya? Iya, ternyata guru guru kelas 5 itu bocor gitu. Bocor, bentar Pak. Di itu Pak, berhenti dulu Pak. Ulangi lagi Pak. Iya Pak. Gimana? Lanjut aja ya. Suaranya bocor. Ini bagaimana Pak Ali? Padahal kita cuma 2 orang ya. Lanjut mau dulu ya. Oh, saya udah keluar berarti harus keluar dari room utama berarti Pak. Iya, jangan coba keluar aja Bu. Saya sudah keluar. Tapi masih kedengaran ya. Lah, enggak. Pak Ali Mas Hadi masih terdengar. Berarti saya keluar juga ya. Iya, keluar aja apa Pak? Iya. Kalau di sini udah enggak terdengar. Nah ini Pak Ali masih terdengar suaranya. Mau ulangi atau gimana Pak? Dilanjut Pak. Dilanjut saja. Iya, lanjut aja. Ini udah Iya. nggak kedengaran karena saya keluar ya. Iya. Ya. Berarti permasalahannya tentang motivasi motivasi belajarnya ya Pak ya yang rendah. Ternyata Iya. motivasi belajarnya rendah dan itu salah satunya karena ini Bu, guru yang mengajar di kelas 5 itu adalah seorang P3K baru yang punya penempatan baru di tempat kami. Dan beliau itu ternyata setelah kami berbincang dan setelah saya amati itu menerapkan metodenya yang kurang disukai oleh siswa begitu. Jadi cara dia belajar, cara beliau mengajar itu kurang disukai oleh siswa. Dan ternyata di pelajaran tertentu yang tidak menyukai pelajaran tersebut, seperti contohnya pelajaran IPS, pelajaran IPA, pelajaran matematika, kemudian pelajaran bahasa Indonesia. Tapi ketika diambil oleh guru yang lain, guru PCOK, ternyata hasil belajarnya itu lumayan bagus, tidak seperti yang mata pelajaran yang lain, gitu Bu. Dan setelah kami amati juga, kami mencari data-data dari lingkungan sekolah, karena yang menyebabkan motivasi belajar rendah itu banyak ternyata. Ada guru yang tidak memberikan motivasi kepada siswa, kemudian siswanya yang tidak menyukai cara mengajar gurunya, kemudian adalah
karena tadi salah satunya yang sedang kita bahas itu karena tidak menyukai mata pelajaran tertentu yang ternyata diajarkan oleh ibu guru yang ada di kelas 5 tersebut. Kemudian memang ada motivasi dari dalam diri siswa sendiri ini yang lemah. Kemudian ada lagi ternyata beberapa siswa ini yang bermasalah. Contohnya siswa ini datangnya terlambat, kemudian dari rumah memang tidak disediakan sarapan, kemudian ada lagi yang di kelas ini ternyata dia yaitu kurang disiplin, contohnya dia memberikan apa ya, kalau belajar itu rame, nah situ ternyata banyak maksudnya. Dan ada juga yang kurang perhatian di rumahnya. Karena apa? Karena misalnya dari pagi, Bapak kan kita di daerah pegunungan ya Bu, mayoritas itu orang tuanya bekerja di ladang dan pertanian. Makanya dari pagi itu orang tuanya kadang ayah dan ibunya sudah berangkat lebih dulu gasik ke sawah, dengan siswanya berangkatnya lebih akhir daripada orang tuanya berangkat ke sekolah seperti itu. Berarti situasi yang sekarang ini seperti apa Pak? Untuk semua kelas 5 itu? Semuanya? Ya, situasinya seperti itu. Karena kondisinya agak tidak bagus sehingga perlu perlu penanganan yang cukup intens sehingga kondisi itu harus segera diakhiri. Seperti itu. Iya. Berarti tadi yang mempengaruhi dari semua itu ada tidak menyukai pelajaran tertentu ya Pak ya? Iya, dan ternyata itu karena apa ya? Karena lebih ke kompetensi gurunya. Nah, Iya. kompetensi guru ini ketika memberikan pelajaran, metodenya itu kurang bervariasi. Kemudian setelah kami ajak berbincang, kemudian kami mengadakan kolaborasi dengan guru tersebut, akhirnya guru tersebut itu menyadari bahwa beliau ini selama ini itu kurang mengikuti kegiatan KKG gitu. Karena dalam kegiatan KKG tersebut ternyata banyak dibahas tentang pengembangan atau peningkatan kompetensi yang nantinya sangat berguna bagi anak didik sekolah. Ya, berarti kan Bapak sudah berkomunikasi baik ya sama guru tersebut. Tanggapannya bagaimana untuk guru tersebut? Nah, iya, ketika kita ketahui bahwa guru tersebut itu kurang aktif dalam kegiatan KKG, ya. Beliau mengungkapkan latar belakangnya. Itu karena apa tadi ya? Karena beliau itu terkendala dengan adanya putra beliau. Anak beliau itu yang ikut mengajar, maksudnya ikut ketika beliau mengajar itu ikut ke sekolahan dan ya selain ngomong anaknya sendiri, beliau juga punya tugas untuk ngomong murid-murid lain. Nah, itu yang menjadi tantangan dan sedikit hambatan sehingga ketika mungkin tidak fokus, tidak 100% dan kurang kehadiran penuh di dalam kelas sehingga itu yang menjadi penyebab motivasi belajar siswa itu rendah. Ternyata seperti itu. Berarti kayak terbagi ya Pak ya? Iya. Ibaratnya di sisi lain harus mengajar, di sisi lain harus ngomong putranya, gitu ya Pak ya? Iya, betul. Dari apa yang Bapak sampaikan tadi terkait motivasi belajarnya rendah karena guru dan metode yang kurang bervariasi, apa rencana Bapak ke depannya? Untuk kan sudah berkomunikasi, jenengan sudah berkomunikasi. Rencana ke depannya bagaimana? Yang pertama yang perlu kami atasi dan kami bicarakan dari hati dengan beliau itu, yang pertama adalah tentang putranya, anaknya sendiri itu. Nah, sebaiknya putranya itu kalau bisa kan itu dua anak yang satu anak kelas 3, kemudian yang satu adalah anak
usia 4 tahun gitu. Nah, itu sebaiknya itu apa nggih, tidak ikut ke sekolah atau gimana caranya biar tidak ngeredoni, tidak tidak ngerusuhi ibunya seperti itu. Iya, iya, iya. Oke. Nah, untuk di sekitar situ, Pak, apakah ada mungkin sekolahan PAUD? Oh, nggih ada. Iya betul Bu, ada. Sekolah PAUD itu Ada. ada. Nggih, tidak jauh dari situ sekitar 300 meter. Nggih, mungkin itu ide yang bagus Bu. Bisa menjadi solusi dari permasalahan itu. Berarti ketika anak usia PAUD itu disekolahkan di PAUD, setidaknya bisa mengurangi dari fokus ibu tersebut untuk Iya. mengajar muridnya gitu. Oke, matur nuwun Bu. Saya teringat dengan itu ketika dimasukkan ke PAUD gitu. Kan Oke. pulangnya jam berapa itu kalau PAUD itu kan Kalau jam PAUD ya 10 sekitar ya? jam 10, Iya. jam 8 sampai jam 10 itu. Lumayan lah, Pak. Oh iya, sudah Iya. bisa mengatasi sedikit nih. Iya. Nah, Mungkin ada hal lain yang akan dilakukan Bapak. Tadi kan sudah berarti tentang apa itu berkomunikasi ya Pak ya. Terus betul. mau Oke, mau berbicara tentang sekolah PAUD ya Pak ya. Apa iya. ada lagi nggak yang mau Bapak lakukan? Rencana Satu, lain? mungkin satu solusi sudah Ya, terpenuhi dengan untuk urusan anak ini. Kemudian yang kedua untuk masalah KKG di daerah tentang kami mungkin, di daerah kami itu masalah utamanya, tantangannya yang perlu kami hadapi dan itu adalah kondisi geografis sehingga itu agak agak harus beradaptasi juga harus kita sikapi, yaitu jalannya itu letak antara satu sekolahan dengan yang lain itu agak jauh Ibu. hmm, Selain letaknya agak jauh, jalannya juga rusak begitu. ya, Nah, ini kondisi ini yang mungkin agak apa namanya agak sulit ditanggulangi. Tetapi kita berkomitmen bahwa apapun itu, karena ini sudah menjadi integritas dari seorang aparatur sipil negara, seorang guru, sehingga itu menjadi kewajiban dari pihak-pihak tersebut. Sehingga nantinya ketika ada kegiatan KKG yang di kelompok kami itu, gugus kami itu KKG-nya itu berjalan, artinya tidak hanya di satu sekolah saja, tetapi giliran dan berotasi, sehingga ketika nanti di tempat yang jauh mungkin cara solusinya adalah berangkat bersama. Nah, berangkat bersama ini ketika jalannya yang agak rusak dan bagaimana, maka yang mungkin yang tidak punya keahlian atau hanya keahliannya cukup saja untuk naik kendaraan, maka akan di dirideri atau disupiri bahasanya begitu oleh yang agak pandai, agak iya, lincah ya, seperti itu, sehingga yang kurang lincah itu membonceng. Nah, seperti itu. Kemudian karena ini kaitannya tadi dengan motivasi, dengan metode pengajaran dan pembelajaran yang sangat berpusat pada murid, maka ketika guru mengikuti kaki itu bisa dibahas mengenai berbagai masalah solusi yang ada dalam kegiatan belajar mengajar seperti itu. ya. Terkait media Pak. Tadi kan eh, guru tersebut Pak Ali bilang kan kurang bervariasi ya Pak ya. Iya, Ya, kalau di kandang Serang itu lingkungannya masih alam sekali ya Pak. Maksudnya malah alam ya berbagai macam apa ya iya. alam. Nah, kaitannya dengan tadi, salah satu yang menyebabkan motivasi belajar rendah di kelas 5 adalah karena faktor guru. Maka kami ingin mengambil strategi cara meningkatkan motivasi belajar yang rendah itu, salah satunya adalah menerapkan metode belajar yang tepat. Nah, metode belajar Ya, yang tepat ini kita kirimkan guru-guru yang ya semuanya satu sekolahan untuk belajar metode belajar yang tepat, karena metode belajar itu pasti di sekolah satu dengan sekolah yang lain itu berbeda. Kemudian iya, walaupun satu sekolah pun di antara kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan yang lain itu pasti akan sangat berbeda. Nah, yang namanya metode belajar itu disesuaikan dengan kebutuhan dan minat siswa tersebut. Karena minat dan kebutuhan belajar siswa tersebut itu bervariasi, satu sama lain itu
berbeda-beda sehingga nanti dalam pengajarannya itu setelah bu guru tersebut mempunyai kemampuan pengembangan dan peningkatan kompetensi yang didapat dari KKG misalnya, makanya nanti itu akan dikembangkan sendiri di sekolahan dan terutamanya di kelasnya. Kemudian selain metode belajar yang kedua adalah memaksimalkan fasilitas yang ada di sekolah. Contohnya seperti yang jenengan tadi utarakan, misalnya karena daerah kami masih daerah pegunungan, maka kami akan selain menggunakan sumber media, alat-alat nyata yang ada di daerah pegunungan, juga memaksimalkan sarana yang ada, misalnya seperti perpustakaan dan misalnya fasilitas umum lainnya yang ada di sekitar sekolahan. Kemudian memanfaatkan media belajar itu ya selain metodenya bacaan, ada juga audio maupun video yang kita ambil dari internet seperti itu. Kemudian meningkatkan kualitas guru ya tadi melalui kegiatan KKG itu yang sudah dan sedang kami galakan, sehingga ini mungkin semester 1 ini hampir selesai dan kegiatan KKG itu sudah hampir selesai juga untuk paket kesatunya ini, sehingga alhamdulillah sudah banyak hal-hal yang terserap yang didapatkan dari kegiatan KKG tersebut. Kemudian tidak lupa kami akan melakukan evaluasi pembelajaran karena kami sebagai pemimpin pun disiapkan dan juga diminta untuk mengevaluasi pembelajaran baik itu secara kecil di lingkungan kelas juga secara besar di lingkungan satuan pendidikan. Nah, kami sudah melaksanakan melalui supervisi akademik sehingga kegiatan pembelajaran tersebut sudah kami laksanakan dan sudah kami lakukan dengan beberapa tindak lanjut, sehingga kekurangan-kekurangan yang telah dilakukan yang kami dapatkan oleh guru di dalam kelas ini sudah kami dapatkan, kemudian kami rencanakan tindak lanjut dan tindak lanjutnya ini semoga bisa segera dilaksanakan karena ini juga sudah mulai untuk asesmen asesmen sumatif akhir semester sehingga akan sangat diperlukan dalam kegiatan tersebut. Nah, begitu Bu. Dari Bapak Ali sampaikan tadi, bagaimana memastikan hal ini bisa berjalan? Anda mau memastikannya bagaimana tentang penerapan tadi ya, ada memaksimalkan fasilitas, ada melalui kegiatan KKG dan evaluasi. Untuk memastikan kegiatan tersebut, kami telah membuat program dan program-program ini telah berjalan sehingga kegiatan ini nantinya bisa dipertanggungjawabkan. Program-program tersebut diantaranya adalah yang pertama tadi setelah kami singgung di depan yaitu pelaksanaan supervisi akademik. Kemudian yang kedua adalah pemanfaatan sarana dan prasarana sekolah yang tadi ada kaitannya dengan memaksimalkan fasilitas pembelajaran, yaitu yang cara meningkatkan motivasi belajar tadi. Itu sudah kami lakukan sehingga nantinya kita bisa mempertanggungjawabkan di akhir dan kita akan mengadakan evaluasi, dan evaluasi inilah yang nantinya bisa kita laksanakan di akhir sehingga bisa mengevaluasi ini yang sudah kita rencanakan tadi, dan hal ini bisa dipastikan berjalan setelah adanya evaluasi, dan setelah evaluasi juga harus mengadakan yang namanya ya. Terima kasih menurut Bapak dari semua apa yang sudah disampaikan ya, apa yang bisa disimpulkan dari sesi ini ya, dari percakapan ini bisa Bapak utarakan kesimpulannya bagaimana? Yang pertama adalah saya mendapatkan pencerahan dan juga mendapatkan perasaan yang puas, yang plong karena telah mengutarakan apa yang selama ini menjadi kendala yang ada di kepala dan yang ada di hati,
sehingga ini bisa tersampaikan dan sedikit mengurangi beban. Kemudian pertemuan kita hari ini dengan Ibu itu ternyata sangat bermanfaat sekali bagi saya. Karena apa, bincang-bincang kita yang santai ini, yang agak apa namanya, disertai dengan jok-jok dan guyon ini ternyata memberikan banyak sekali ide-ide segar yang nantinya alhamdulillah bisa kami jalankan dan bisa kami terapkan di kegiatan sekolah kami, sehingga apa yang tadi menjadi kendala saya baik itu secara pribadi maupun secara di lingkungan satuan pendidikan itu yang menjadi masalah itu akhirnya terurai, tidak buntu, sehingga kami menemukan solusi dan akhirnya sedikit demi sedikit dan sudah berjalan itu menjadi sebuah perkembangan atau sebuah dampak yang positif, sehingga alhamdulillah setelah kami sekarang tidak menjadi lebih baik, intinya itu menjadi lebih baik dan ada perkembangan, itu yang utama. Jadi tidak stagnan dan tidak dalam kondisi diam di tempat. Oh iya, terima kasih Pak. Ya. Yang terima kasih ini Bu saya. Ya. Setelah Ini kalau saya mau berbicara tak unmute aja ya Pak ya, karena biar suara speakernya nggak masuk. Oh, gitu. Ya Pak ya. Terima kasih untuk sesi ini ya Pak ya, pertemuan ini. Semoga permasalahannya cepat selesai dan menjadi sekolah yang mencetuskan anak-anak yang sukses ya. Terima kasih. Dan guru-gurunya juga yang profesional. Amin Bu.